Ketika kecil, gadis ini dianggap anak yang paling jelek, paling bandel, dan sangat tidak suka merawat diri jika dibandingkan saudara lainnya. Salah satu kenakalannya adalah suka mencuri uang ibunya untuk jajan, membeli makanan yang enak. Ketika ketahuan, ibunya mengatakan jika ingin punya uang banyak untuk jajan, ia harus bekerja keras. Nasihat itu dipatuhinya. Sejak itu, uang pemberian orang tua dipakai membeli makanan, misalnya kacang, lalu dibungkusnya kecil-kecil untuk kemudian dijual kembali kepada teman-teman sekolah. Sejak kecil, tingkah laku dan cara berpakaiannya seperti anak lelaki kebanyakan. Tidak pernah bisa tinggal diam, sekalipun rumah berbukit tinggi, ia tetap saja bisa menyelinap keluar untuk pergi bermain layang-layang, menikmati pemandangan desa, atau menikmati sawah-sawah yang menghampar hijau. Ia bahkan tak ragu mencebur ke dalam sungai yang mengalir untuk berenang. Hobi berenang membuat kulitnya tidak sehat dan membuat rambut yang panjang memerah semua. Wajah pun tak karuan. Hingga remaja, ia sering dikenal sebagai gadis yang tomboy. Ibunya sering kali menegur meyakinkannya agar lebih merawat diri. Apalagi ia kuliah mengambil jurusan sejarah IKIP Negeri Jakarta dan lulus tahun 1963. Sebagai seorang guru, ia akan sering bertemu tampil di hadapan murid-muridnya. Ibunya juga sedikit khawatir dengan masa depannya. Oh, nanti tidak laku lagi toh, tegas ibunya. Dengan diantar sang ibu, ketika beranjak dewasa, ia dipaksa mengikuti les kecantikan di Titi Purwanse. Apakah les kecantikan cocok buat gadis tomboy? Gadis tomboy itu adalah Martha Tillaar, yang kini dikenal sebagai ikon industri kecantikan di Indonesia. Martha Tillaar adalah sedikit dari orang Indonesia yang bisa menjadikan namanya menjadi merek dagang terkenal. Ia kini identik dengan kecantikan, perawatan kulit yang alami dan berkualitas. Ia menjadi salah satu wanita yang paling mengerti tentang dunia kosmetika di Indonesia. Sejak mengikuti kursus kecantikan, gadis yang dulunya tomboy ini jatuh cinta terhadap kecantikan. Kecintaannya berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya ia memutuskan untuk memulai usaha yang berkaitan dengan kecantikan. Ia memulai bisnis salon dan jamu hasil home industry di garasi rumah ayahnya. Lalu ia mengembangkan bisnisnya hingga menjadi Martha Tillaar Group yang menjadi salah satu produsen produk kosmetika terbesar di Indonesia dan dikenal di dunia internasional. Penjualan tahunan perusahaan ini kini bisa mencapai 600 miliar per tahun. Martha Tillaar tidak hanya sukses di bidang bisnis, tapi juga berjasa memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia untuk kecantikan. Atas dedikasinya, ia memperoleh doktor kehormatan di bidang fashion artistry dari The World University Tucson, Arizona, Amerika Serikat 1984. Bisnis bidang kecantikan adalah salah satu pekerjaan yang paling tidak cocok untuk gadis tomboy. Karena demikian, ternyata Martha Tillaar yang mempunyai karakter alamiah sebagai gadis tomboy sangat sukses di bisnis kecantikan. Pendidikan perawatan diri membuatnya jatuh cinta dengan dunia kecantikan dan membuatnya sukses di bidang yang sangat berlawanan dengan karakter masa kecilnya.